Hola netizen yang terhormat, viral sebuah video TikTok yang memperlihatkan emak-emak merebut mic seorang gadis yang sedang bernyanyi sebuah lagu dangdut dengan merdu. Dalam video itu, emak-emak berkostum seragam kaos merah nampak mengambil mic dari tangan si gadis yang menyanyi. Lantas, emak-emak tersebut dengan percaya diri dan penuh semangat meneruskan lagu yang awalnya dilantunkan oleh si adik atau gadis dalam video. Peristiwa emak-emak mengambil mic dari tangan gadis di video singkat itu nampaknya membuat netizen yang tercinta ikut geram. Pasalnya suara emak-emak tersebut tidak semerdu suara si adik yang nampak kaget dan sedih sebab tidak bisa menyelesaikan lagunya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Ngadepin emak-emak yang ngawuran itu memang repot. Ada anak-anak lagi nyanyi, mic-nya juga masih direbut. Padahal dia pegang mic satu, ya udah pegang mic satu, tapi masih ngerebut mic-nya anak yang lagi nyanyi. Terus dikasihkan ke temennya tadi yang rambutnya blonde yang cantik cerita tadi tuh. Ya, kasihan tuh anak. Endingnya tuh setelah mic-nya direbut itu dia tuh kayak mau nangis gitu loh, kecewa banget. Kasihan mukanya tuh kayak mau nangis gitu, sedih gitu ya. Jadi ya guys, kalau punya emak-emak seperti itu, jangan dilepas dulu ya, nanti rebutan loh. Saya terus terang tidak setuju sama ibu yang berkaos merah itu yang lagi merebut mic-nya si adik vokalis. Sedangkan adik si vokalis ini suaranya bagus, merdu, lembut. Terus mic-nya direbut sama ibu-ibu yang berkaos merah di belakangnya itu. Mending kalau suaranya itu bagus, nggak apa-apa. Tapi ibu itu suaranya sudah jelek, sudah nggak enak, merebut mic-nya penyanyi cilik yang suaranya merdu, yang lagi menghibur warga sekitar. Bu, tolong bu ya, kedepannya jangan begitulah. Terima kasih. Aku dari kemarin mau komentar ini aja tentang ibu ini. Udah tua tapi nggak punya bu. Kalau bisa kasihlah kesempatan sama yang lebih muda. Tapi kalau dibilang mungkin semua netizen tahu masih enakan dengar suara anak itu daripada suara ibu. Maaf ya bu ya. Melihatnya aduh, sampai dirangkul kakaknya pas ibu ambil mic-nya. Gimana lah coba perasaannya. Masa ibu nggak mikir sih? Mik ngono kok sampean rebut mak sih tak cukup no miki dhewe mak tika usah rebutan ya kilo mak miki mak tika rebutan ya oke? Kepada ibunda tercinta yang merasa mungkin suaranya begitu menggelegar sejagat raya, mohon maaf ibu, mohon maaf beribu maaf. Ada masalah apa sih bu? Sampai harus sebegitunya ibu memperlakukan sang adik yang sedang menyanyi itu. Mungkin ibu merasa suara ibu begitu merdu sehingga tak pantas lagi adik itu menyanyi. Sampai harus ibu rampas mikrofonnya. Saya teringat kepada peribahasa yang berkata, banyak orang yang merasa bisa, tapi sedikit orang yang bisa merasa. Inilah salah satu contoh. Andai saja ibu ini lebih peka dan bisa merasakan perasaan yang dirasakan oleh sang adik tersebut, saya pastikan sang ibu tidak akan melakukan perlakuan itu, merampas mikrofon tersebut. Dan satu hal lagi, jika saya perhatikan ibu begitu bangga setelah bisa merampas mikrofon sang adik, sampai ibu pamerkan kepada teman ibu dengan cara ketawa. Tidak ada rasa penyesalan dalam diri ibu. Bangga ibu menunjukkan bahwa ibu udah berhasil. Tapi tahukah apa yang dirasakan sang adik? Bisa saja dia down, dia tidak semangat lagi. Baru dia menunjukkan potensinya, dia bangga kepada potensinya, menunjukkan kepada orang ramai. Tiba-tiba ibu rampas kesempatan dia. Apa ibu merasa tersaingi karena dia? Ibu merasa dia lebih tinggi pamornya, lebih tinggi eksistensinya daripada ibu? Ingat bu, kalau seandainya anak ibu diperlakukan orang demikian, bagaimana perasaan ibu? Tolong lebih peka lagi bu. Mohon maaf sekali. Dan satu hal lagi, kalau kami banding-bandingkan secara netizen ya bu, dari suara ibu dengan suara sang adik 11-12 lah bu, memang lebih banyak ibu rusaknya gitu, lebih hancur. Ditambah lagi perlakuan ibu membuat kami tidak simpati lagi kepada ibu. Mungkin kalau ibu tidak melakukan hal itu, mungkin kami merasa suara ibu bagus. Tapi karena perlakuan itu, kami semakin nggak srek itu mendengar suara ibu. Kayak enek gitu, dalam suara pun pas-pasan. Bukan kami jago nyanyi, enggak. Setidaknya jangan memperlakukan orang sedemikian. Tolonglah hargai perasaan orang, apalagi itu anak kecil bu. Dia ingin menunjukkan ini potensi saya. Dia baru mulai menunjukkan keberanian dia di depan umum. Tiba-tiba ibu patahkan seperti itu. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Rek iki video sing lagi viral yo, ibu-ibu rambut pendek iku lho kan ngongkon koncone gawe ngrebut mike arek cilik iku ya. Kon ngerti enggak? Raine ibu-ibu iku persis ambek wong kantorku sing ngarani aku dadi gembel.
Kalian percaya nggak? Wong sing sifatnya elek, iku kewetok lho teko wajahe. Wong sing atine elek yo, rata-rata iku wajahe surem rek, gelap. Mungkin saya nggak ngerti akan diarani elek. Sebenarnya bukan elek, tapi kon iku ketutup cahayamu. Makanya aku duwe prinsip yo, seenggaknya kon lek nggak good looking, iku good attitude. Kalau kamu nggak cantik, nggak ganteng, seenggaknya sifatmu bagus. Wong lek misalnya ganteng, ayu, tapi kelakuannya jahat dan iku dilakukan dalam jangka waktu yang lama, suwe-suwe raine pasti surem. Percaya ambek aku, tukang-tukang koruptor iku misalnya awalnya ganteng-ganteng, ayu-ayu, deloken yo 20 tahun ke depan, wes gak karu-karuan raine temenan nih. Wis talah percaya omonganku. Sebaliknya yo, wong lek atine api, masih yo raine pas-pasan, iku aurae pasti menyenangkan, energinya positif. Dan wong-wong kayak gini ki akan menarik orang-orang baik untuk ada di sekitarnya. Sebaliknya, orang-orang jahat itu tidak akan bisa bertahan dalam waktu yang lama dengan orang yang baik. Pasti terpisahkan suatu saat, wis iku hukum alam. Yang baik pasti dikumpulkan dengan orang yang baik, sing jahat yo konco-koncone pasti setipe jahat-jahat. Nah, sing aku notice maneng, wong-wong sing aurae surem iki, sing butek-butek iki, rata-rata nggak sadar diri rek. Dadi mereka iku ya, iki sing ndek kantorku ya, rumangsa lek mereka iku ayu, rumangsa lek mereka iku wah, rumangsa lek mereka iku keren, wis kayak ngono lah. Padahal sepurane yo norak. Aku eleng kan, mereka iku sering pamer ngono lho rek, pamer iki apa perawatan. Jadi mereka cerita misalnya yo, oh iki mari perawatan pemutih wajah. Nah, klinik iki ngono yo. Sing aku iku zaman kuliah iku gak wani rek nak klinik iku karena ngerti ono merkurine. Dan ketika wes mari mulai toko perawatan ngono yo, mari nyalon, mari apa? Raine iku sing pancet kayak ngono. Aku iku kate ngilokno yo sakno yo apa, tapi kok mereka iku pamer kayak ngono iku ndek ngarepe kita ngono lho. Kadang sumpah yo, kadang pengin tak ilokno. Ya Allah, mbok yo. Rada membumi titik ngono lho. Ya ngono lah rek. Iku lek wong jahat ya rata-rata wong jahat iku gak sadar diri rek. Dan sebenarnya iku akeh ya wong jahat iku sing umure suwe karena apa dikai kesempatan rek gawe tobat rek ambek Gusti Allah. Tapi sayangnya sering kali iku mereka gak tobat-tobat. Ya iku lah kurang sadar diri lah. Nah, kita lek kepingin dadi wong apik, kita perbanyak sadar diri dan rendah hati. Wis iku kuncine ya. Sabar dulu yang baju merah. Mama siapanya kau? Kok kayak gitu kau? Adik itu masih enak nyanyi, kau rebet pula mic-nya. Masih mending suaramu bagus, ini suaramu cempreng. Kau rebet pula mic-nya. Buat malu aja kau. Mama siapa lah kau itu? Bujang. Astaghfirullahalazim. Deman kau bedengar hari kau penyanyi. Bapu makai rebut mic dengan no. Maka subuh suara ne nyanyi maka maru kenal pot pelang non suara ne darab binta teh kan kenal pot pelang non solahan itu do apu anteng gidira mo ne melip nyanyi aga ko samri lo yang ate waktu wa rungu bayi ne to bale sene ne ngincang be kecimon be rungu bayi ne be nangis to bale maka rasa lain ne rebut mik dengan no mirip nyanyi anteng giliran potongan ne bapu ara dan dot betom bale